Halo pemirsa, selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Senang sekali saya Prisa Sompodatu kembali menjumpai Anda dalam spesial dialog yang akan mengulas informasi terupdate untuk Anda. Dan langsung saja kita jelang spesial dialog selengkapnya. Dan pemirsa, di spesial dialog kali ini kita akan membahas terkait dengan masa depan proyek strategis nasional di pemerintahan yang baru. Seperti kita ketahui pemirsa bahwa pemerintah akan mengembangkan 14 proyek strategis nasional baru pada tahun 2024 yang mencakup sektor jalan tol, kemudian energi, pangan hingga pariwisata. Dan pemerintah memastikan pemirsa bahwa seluruh proyek strategis nasional tersebut akan dibiayai oleh swasta dan tanpa menyentuh anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Pemerintah akan mengembangkan 14 proyek strategis nasional baru pada 2024. 14 PSN tersebut mencakup sektor jalan tol, energi, pangan hingga pariwisata. Dari 14 PSN tersebut, 6 proyek baru berada di Pulau Jawa, diantaranya pengembangan jalan tol dalam kota Bandung, pengembangan Pantai Indah Kapuk Tropical Concept, pengembangan kawasan terpadu di Bumi Serpong Damai, dan pengembangan kawasan pesisir Surabaya Waterfront. Sementara 5 proyek berada di Sulawesi, serta 2 proyek di Sumatera dan 1 proyek berada di Kalimantan. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengklaim seluruh PSN ini akan dibiayai oleh swasta dan tanpa menyentuh anggaran pendapatan dan belanja negara. Pemerintah memastikan pembangunan 14 PSN tersebut akan memicu penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat dan pemerataan ekonomi berbasis pengembangan wilayah. Dan juga ada dilaporkan kepada Bapak Presiden 14 PSN yang baru periodenya dilakukan oleh swasta atau pembiayaannya murni dari swasta, menciptakan lapangan kerja dan tidak membutuhkan APBN. Dan ini disetujui oleh Pak Presiden, dan ada PSN baru penyesuaian nomenklatur perubahan dari ruang lingkup PSN itu sendiri. Sepanjang tahun 2016 hingga Februari 2024, pemerintah telah menuntaskan sebanyak 195 proyek strategis nasional dengan total anggaran mencapai 1.519 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya pemirsa, kita akan mengulas terkait dengan proyek strategis nasional yang ada puluhan pemirsa ya. Kira-kira nasibnya akan seperti apa di masa transisi pemerintahan baru. Dan untuk membahasnya dalam spesial dialog kali ini sudah bergabung melalui video conference bersama dengan Mas Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif dari Selios. Mas Bima, apa kabar? Ya, kabar baik. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya Mas Bima, mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Oke, Mas Bima, sebelum kita membahas kelanjutan dari proyek strategis nasional, kami ingin bertanya mengenai yang dicanangkan oleh pemerintah ini, proyek strategis nasional tahun-tahun sebelumnya, sejauh mana menurut Selios ini efektif dan mendorong perekonomian? Ya, kalau kita melihat dalam 9 tahun terakhir, memang efek dari adanya proyek strategis nasional ini ada beberapa yang positif, tapi juga ada beberapa catatan yang harus diperbaiki. Yang dampak positifnya tentunya kehadiran dari proyek strategis nasional, misalnya kita lihat banyak ruas jalan tol, itu meningkatkan konektivitas, juga berkontribusi terhadap rendahnya inflasi selama 9 tahun terakhir. Jadi kita pernah mengalami inflasi hanya kisaran 3% secara tahunan, itu karena apa? Arus barang yang ada misalnya terutama di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, itu semakin cepat sampai. Semakin mengurangi juga biaya logistik. Kemudian dampak dari adanya proyek PSN tentu ke lapangan kerja. Bahkan banyak sekali studi yang menyebutkan efek dari lapangan kerjanya, mulai dari operatornya, konstruksinya, sampai kemudian lapangan kerja di sektor pendukung. Apalagi kalau bicara PSN yang sebagian besar adalah infrastruktur, itu efeknya juga cukup besar kepada barang-barang industri. Ya, contohnya misalnya kalau mau bangun pelabuhan, maka akan dibutuhkan banyak sekali semen, banyak sekali besi, baja, dan keperluan-keperluan yang memang disuplai sebagian itu dari industri dalam negeri. PSN juga kita lihat nih dalam konteks sekarang Lebaran, ini membuat jarak tempuh mobilitas pariwisata, rekreasi, terutama bagi kelas menengah ke atas,
ini juga semakin meningkat animonya. Karena apa? Perjalanan semakin cepat, semakin sampai tujuan, dan itu artinya perputaran uang di daerah terutama pada waktu libur panjang, ada musiman seperti mudik lebaran, itu akan membuat ekonomi di daerah juga bergerak. Baik, Mas Bima, itu kan kalau kita berbicara mengenai catatan yang positif begitu ya, yang sesuai dengan harapan juga dari pemerintah dan masyarakat Indonesia. Tapi Anda tadi mengatakan ada catatan yang harus diperbaiki. Nah, catatan-catatan apa yang harus diperbaiki ini menurut Selios, Mas Bima? Ya, catatannya adalah pada waktu melakukan PSN suatu proyek, ini pada waktu awal-awal memang masih mengandalkan PSN yang berasal dari APBN, kemudian penugasan kepada BUMN. Sehingga ini tercermin pada beban utang BUMN-nya naik, bahkan BUMN-BUMN karya atau BUMN di sektor konstruksi ini juga mendapatkan tekanan finansial yang cukup berat. Ada lagi APBN. APBN juga menjadi penjamin, bahkan uang dari APBN sendiri terlibat di dalam proyek strategis, karena awalnya mungkin PSN tidak banyak diminati oleh investor atau swasta. Jadi proksi ataupun proporsi dari public-private partnership, kerjasama pemerintah dengan badan usaha di dalam PSN masih terbilang kecil. Catatan berikutnya adalah PSN ini masih banyak yang belum sejalan dengan keberlanjutan. Contohnya adalah pembangunan PLTU di Batang, ada juga PLTU di kawasan Sulawesi. Ini yang kita lihat ini agak kontradiksi dengan upaya untuk mengurangi emisi karbon misalnya. Ada lagi juga PSN yang misalnya berkaitan dengan pembebasan lahan. Ini prosesnya memang pembebasan lahan ini masih belum sempurna, sehingga beberapa PSN baik IKN maupun pembebasan kereta cepat Jakarta-Bandung ini diwarnai konflik dan keberatan dari masyarakat. Berarti catatan-catatan yang Anda sampaikan tadi ada beberapa poin begitu ya, tapi salah satu yang mungkin cukup banyak menuai perhatian adalah kondisi dari beberapa laporan keuangan atau kinerja dari emiten BUMN karya yang tergerus sangat signifikan, bahkan di data 2023 11.000% kerugian dari Wika yang baru saja dirilis kemarin gitu ya, dan kedua saham Wika dan Waskita sudah lama disuspend oleh Bursa Efek Indonesia. Ada andil PSN di sana begitu? Ya, bisa kita simpulkan bahwa ada andil dari penugasan dari proyek strategis nasional. Nah, kita tahu, Ya. kita tahu bahwa proyek strategis nasional ini kan ada puluhan sejak awal dan ditambah lagi saat ini ada 14 sebenarnya. Agar catatan-catatan negatif ini bisa berkurang, apakah sebaiknya justru pemerintah membuat PSN ini jangan terlalu banyak tetapi fokus, ataukah ada cara lain menurut dari Mas Bima? Ya, PSN ini kan sebenarnya digunakan untuk menarik minat dari para investor, terutama swasta. Kenapa? Karena di situ ada insentif, tax holiday, tax allowance, bahkan PSN di sektor industri untuk impor barang modal ataupun mesin, itu diberikan banyak sekali kemudahan, banyak sekali pengurangan bea masuk. Itu sebenarnya awal dari tujuan adanya PSN. Pembebasan lahannya, perizinannya dipermudah. Nah, tapi ketika PSN terlalu banyak dan terlalu banyaknya itu didefinisikan sebagai penugasan kepada BUMN, maka di sini timbul permasalahan. BUMN sebagai kontraktor iya, sebagai operator iya, sebagai pemodal disuruh mencari modal juga iya. Nah, ini kan artinya menimbulkan tekanan yang berlebih kepada BUMN. Dan kita lihat juga bahwa ada yang memang dari perencanaan awal, mana PSN yang punya nilai komersil, punya return on investment yang bagus, punya internal rate of return yang bagus, karena BUMN bagaimanapun juga, dia selain memang dia punya tujuan untuk melakukan pemerataan ekonomi, dampak ekonomi kepada masyarakat, tapi juga BUMN itu berorientasi pada profit. Nah, beberapa proyek misalnya jalan tol yang memang tidak profit tapi tidak menggunakan dana APBN, menggunakan BUMN, BUMN-nya memandang bahwa ini sebenarnya tidak profit tapi harus dijalankan karena penugasan. Di situ timbul masalah awal. Berikutnya juga masalah awalnya adalah berkaitan dengan pembayaran, misalnya dari APBN, penyertaan modal negara kepada BUMN itu seringkali tidak tepat waktu. Itu juga menjadi salah satu masalah.
Baik, banyak masalah-masalah yang terjadi. Kemudian bagaimana Anda menanggapi mengenai Presiden Jokowi ya, yang menambah 14 proyek strategis nasional di sisa kepemimpinannya saat ini dan diharapkan segera rampung juga di tahun 2024 katanya agar tidak mangkrak. Nanti akan kita ulas lebih jauh usai jeda ya, Mas Bima dan juga pemirsa. Tetaplah bersama kami dalam spesial dialog. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam spesial dialog edisi Idul Fitri pemirsa ya. Dan kita lanjutkan informasi mengenai proyek strategis nasional di mana yang terbaru pemirsa pemerintah resmi tetapkan pengembangan Green Area dan Eco City Pantai Indah Kapuk 2 dan pengembangan kawasan terpadu Bumi Serpong Damai atau BSDE menjadi bagian dari proyek strategis nasional. Dan pemirsa, nilai investasi kedua proyek strategis nasional tersebut diperkirakan mencapai 83,54 triliun rupiah. Pemerintah resmi menetapkan 14 proyek strategis nasional baru sampai dengan pertengahan Maret 2024. Pemerintah mengklaim keseluruhan PSN baru yang disetujui semua pembiayaannya berasal dari investor swasta dan tidak membutuhkan dukungan APBN. Dari 14 PSN yang ditetapkan, 2 diantaranya yakni pengembangan Green Area dan Eco City yang berlokasi di Pantai Indah Kapuk 2 Provinsi Banten dan pengembangan kawasan terpadu Bumi Serpong Damai. Proyek pembangunan Green Area dan Eco City merupakan pengembangan wilayah berbasis hijau dengan luas area mencapai 1.756 hektar. Destinasi wisata baru ini didesain untuk mengakomodasi kawasan wisata mangrove yang merupakan mekanisme pengamanan pesisir secara alami. Proyek yang menelan investasi sekitar 65 triliun rupiah ini diharapkan dapat menyerap 6.235 tenaga kerja langsung dan 13.350 tenaga kerja sebagai efek ganda. Proyek pengembangan Green Area dan Eco City ini didukung langsung Kemenparekraf dengan pertimbangan lokasi yang diusulkan sangat strategis karena berdekatan dengan Kepulauan Seribu. Sementara itu, pengembangan kawasan terpadu Bumi Serpong Damai diperkirakan akan menyerap investasi sebesar 18,54 triliun rupiah. Proyek ini didukung Kementerian Kesehatan yang telah menerbitkan surat rekomendasi untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus di kawasan BSD City. Kawasan ini nantinya akan dikembangkan menjadi kawasan ekonomi khusus yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan, dan biomedikal. Proyek ini diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 10.065 orang secara langsung dan tidak langsung, dengan penghematan devisa sebesar 10,1 triliun dan perolehan devisa sebesar 5,6 triliun dari pengembangan layanan kesehatan dan biomedikal. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, sebelum kita ke PSN yang ditargetkan rampung 2024 ada sekitar 14 yang ditambah begitu ya, dan menarik perhatian itu ada BSD dan juga PIK 2. Kita lanjutkan sedikit dulu Mas Bima mengenai PSN yang sudah terjadi di masa lampau begitu ya, yang meninggalkan catatan-catatan yang mungkin perlu diperbaiki. Sejauh ini apa saran dari Mas Bima, solusinya apa kalau sudah terlanjur? Solusinya adalah ketika membuat PSN apalagi yang melibatkan BUMN, ini harus benar-benar melihat kemampuan dari BUMN tadi. Kemampuan dari sisi keuangan, kemampuan dari sisi teknologi, dan kemampuan dari sisi sumber daya, dan kemampuan untuk dapat melunasi secara cepat vendor-vendor maupun subkontraktor dari BUMN karya. Kemudian juga untuk masalah pembebasan lahan, ini harus ada komunikasi yang baik dengan masyarakat sekitar, harus ada penyelesaian terkait dengan pembebasan lahan, di mana partisipasi masyarakat juga dilibatkan di situ, karena mereka juga nantinya akan mendapatkan manfaat dari adanya proyek strategis. Kemudian juga mempertimbangkan dari aspek lingkungan, harus sejalan. Kalau mau mengembangkan energi terbarukan, maka yang dikembangkan ya energi terbarukan untuk PSN, bukan mengembangkan misalnya PLTU batubara. Begitu juga terkait dengan masalah swasta. Kenapa swasta selama ini
belum banyak terlibat, ya baru ada 14 PSN ini belakangan, tapi sebelumnya belum banyak terlibat karena masalahnya adalah terkait dengan perizinan juga. Perizinan memang diklaim menjadi lebih mudah, tapi bagi swasta itu perizinan dan pembebasan lahan faktanya masih menjadi kendala utama. Kemudian bagi investor asing terutama itu juga kendalanya adalah pemerintah bagaimanapun juga harus menginisiasi dulu infrastruktur sarana pendukung. Jadi ada beberapa PSN, kawasan ekonomi khusus, itu yang tidak berjalan ideal karena infrastruktur dasarnya belum dibangun secara optimal. Karena swasta akan susah juga masuk ke dada investasi ataupun kawasan yang betul-betul baru dari awal. Berarti Mas Bimo melihat untuk 14 PSN yang ditambahkan ini yang diperkirakan ya harapannya rampung di 2024 sudah mekanismenya secara teknis sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan PSN-PSN yang lalu-lalu yang meninggalkan catatan yang perlu diperbaiki tadi. Ya, ini juga menjadi pertanyaan besar. Misalnya kalau kita beralih sekarang ke 14 PSN yang baru listnya itu, misalnya BSD, kemudian di Pantai Indah Kapuk ya. Ini kan menjadi tanda tanya juga ketika ada wacana pemindahan ibu kota negara, sudah ada perubahan menjadi daerah khusus Jakarta. Kemudian ada pembangunan menggunakan PSN di proyek yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Ini juga akan membuat bingung bagi para investor mau investasi di mana nih? Mau masuk ke dalam IKN atau masih berputar uangnya di Jakarta dan sekitarnya. Berarti ada sinkronisasi pembangunan. Ini diharapkan sebenarnya PSN-PSN ini lebih menyasar wilayah-wilayah terluar, wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa yang butuh pengembangan. Catatan berikutnya adalah beberapa list di 14 PSN ini adalah PSN yang ada di hilirisasi Sulawesi. Nah ini pun juga harus dilihat bahwa bagaimana membangun gigafactory di Sulawesi misalnya, ketika saat ini saja beberapa masalah hilirisasi nikel, hilirisasi tambang, proses produksinya masih mendapatkan berbagai kendala, terutama dari daya tampung lingkungan, kemudian juga dari sisi masih penggunaan PLTU batubara dalam kapasitas yang besar, kecelakaan kerja juga masih banyak terjadi di kawasan-kawasan industri hilirisasi. Nah ini menjadi catatan ketika menjadi gigafactory, kan giga kawasan yang diperbesar, ini jangan sampai mengulang pada waktu PSN-PSN yang ada sebelumnya itu lebih banyak mengabaikan aspek keselamatan kerja, mengabaikan konten dari produksi lokal, mengabaikan dari sisi mesin dan transfer teknologi. Nah ini jangan sampai terulang lagi ketika ada pengembangan. Terutama catatannya adalah di Indonesia bagian timur, di Sulawesi, target PSN-nya adalah hilirisasi critical minerals atau mineral kritis, salah satunya nikel. Oke, artinya kalau memang ini proyeknya terlalu banyak dan tersebarnya juga terlalu luas begitu ya, kualitasnya juga tidak terlalu sesuai dengan yang diharapkan begitu Mas Bima? Iya, jadi kan mempertimbangkan suatu proyek itu, salah satunya bukan hanya mengukur kapan balik modal, kapan return on Hmm, investment, tetapi juga yang perlu dipikirkan adalah daya tampung lingkungan dan juga konektivitas antar industrinya. oke. Bisa jadi misalnya dibandingkan menambah jalan tol di dalam PSN atau Mhm. menambah pelabuhan, ya selesaikan dulu PSN-PSN sebelumnya, baru kemudian ada ekspansi. Nah sekarang ini kan banyak PSN yang sebenarnya belum selesai. Dalam Betul. beberapa tahun terakhir di pelabuhan, konektivitas, hilirisasi juga masih harus dibenahi, tapi sudah kemudian menambah list PSN-PSN baru. Baik, jadi kalau saya bertanya mengenai dua PSN tahun ini yang menarik perhatian seperti BSD dan PIK, menurut Mas Bima sebenarnya itu tidak perlu ya, fokuskan saja dulu misalnya ke IKN gitu ya, nantinya malah membingungkan investor begitu antara mau fokus di IKN ataukah balik lagi ke Jakarta gitu. Ya, karena apa? Karena sebenarnya kalau pengembangan properti, ya property development yang ada di PIK, BSD, ya tanpa bantuan label PSN, itu pun mereka juga bisa jalan karena memang di situ minat propertinya tinggi, terutama dari Oke, kalangan menengah atas. baik. Tapi kalau labelkan PSN nanti akan membuat kebingungan bagi investor yang mau masuk ke
PSN lain, salah Baik. satunya adalah IKN. Padahal yang diharapkan juga adalah investasi dari swasta, begitu ya. Oke. Nanti akan kita lanjutkan Mas Bima. Kita jeda terlebih dahulu, kami kembali dengan satu segmen terakhir pemirsa usai pariwara berikut. Masih mengulas pemirsa, kira-kira seperti apa ya nasib dari proyek strategis nasional yang masih ada cukup banyak, yang lalu juga masih ada yang belum kelar seperti disampaikan oleh narasumber kita tadi. Kemudian pemerintah menambah lagi ada 14 yang ditargetkan bisa selesai di sisa pemerintahan saat ini. Dan kira-kira kalau misalnya tidak selesai, nasibnya seperti apa di masa-masa transisi pemerintahan baru ataupun di pemerintahan baru nantinya. Nah, kita kembali bersama dengan Mas Bima. Mas Bima, dengan adanya 14 proyek tambahan begitu ya, Anda melihat peluangnya akan seperti apa sih kalau Presiden sih mengatakan bahwa akan dikebut supaya tidak mangkrak? Ya, karena ini melibatkan pendanaan dari swasta, catatannya adalah mungkin ya, ini karena pertimbangannya APBN itu 2025 itu baru disusun dan mungkin membutuhkan waktu transisi yang lebih panjang. Sehingga kalau PSN-nya menggunakan modal dari APBN, kelihatannya kan jadi masalah baru gitu ya. Kemudian dari sisi pembiayaan utang, kalau menggunakan BUMN, PSN yang ada di list tadi itu pun juga cukup memberatkan bagi BUMN, terutama di era suku bunga yang belum turun sekarang. Oke, Tapi kalau kita lihat sebenarnya proyek-proyek yang disebutkan dalam 14 list tadi ya bisa saja kemudian selesai. Toh modal dari swasta domestiknya masih cukup kuat. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah perlu ada transparansi kenapa proyek-proyek tadi dipilih. Kalau hanya sekadar menyebutkan ini untuk pariwisata, banyak tempat-tempat pariwisata tidak semua mendapatkan labelisasi PSN. Nah, itu yang menjadi pertanyaan besar. Karena hati-hati juga, seolah ini memang proyek murni pendanaan dari swasta. Tapi kan karena ada insentif pajak yang besar di situ juga berpengaruh ujungnya kepada pendapatan negara di 2024 atau 2025 ke depan. Jadi tidak ada yang murni swasta sebenarnya di dalam PSN. Tetap ada campur tangan dari pemerintah yang berpengaruh kepada kondisi APBN atau anggaran negara. Oke, itu dia poinnya begitu ya. Kalau dikatakan bahwa kan ada catatan besarnya bahwa tidak menggunakan APBN, dijamin tidak menggunakan APBN. Tapi kan ada insentif pajak di sana yang juga akan ngaruh ke penghasilan pendapatan negara begitu ya. Jadi bisa dikatakan bahwa tidak ada yang pure dana dari swasta begitu ya Mas Bima? Ya, tidak ada. Nah, Pembebasan lahannya pun juga mungkin dibantu perizinan, berarti kan ada orang yang digaji negara untuk mengurus itu. apa sih yang menjadi pertimbangan atau barometer dari Mas Bima bahwa sebuah PSN ini ya layak begitu masuk sebagai proyek strategis nasional dibandingkan dengan mungkin ada beberapa yang rilis terbaru ini atau tambahan ini yang dianggap kayaknya kok belum pas gitu menurut beberapa kalangan. Ya, yang namanya proyek strategis tentu perannya strategis. Strategis untuk apa? Strategis untuk menurunkan beban biaya logistik. Strategis untuk meningkatkan porsi industri manufaktur yang sekarang sedang turun. Strategis untuk meningkatkan serapan tenaga kerja lokal. Strategis untuk berorientasi pada ekspor. Nah, jadi saya nggak bilang 14 itu jelek semua atau catatan kritis semua. Ada beberapa yang terkait dengan biomedis memang kita butuhkan. Tapi yang lainnya mungkin harus ada evaluasi lagi sebelum dilanjutkan, mendapatkan banyak sekali gelontoran insentif. Pertanyaan besarnya adalah apakah Jawa, khususnya Jakarta dan sekitarnya, ini akan terus didorong. Sementara di satu sisi pemerintah sedang berniat memindahkan ekonomi agar lebih merata keluar Pulau Jawa. Jadi harusnya lebih banyak mendapatkan manfaat PSN adalah di luar Jakarta, di luar Pulau Jawa khususnya. Karena Oke. mereka butuh investasi besar. Itulah yang harus digarisbawahi begitu ya, bahwa jangan hanya didorong di Pulau Jawa saja, tetapi seiring dengan IKN yang sudah keluar juga dari Pulau Jawa, harusnya pemerataan pembangunan termasuk proyek strategis nasional ini lebih menyasar daerah-daerah yang tertinggal dan mungkin terluar juga begitu ya? Ya, itu Oke. sebenarnya tujuan utama dari PSN harusnya.
Baik, masih panjang yang ingin kita bahas soal PSN ini Mas Bima, tapi paling tidak apa yang kita perbincangkan semoga bisa menjadi referensi kita bersama dan masukan juga mungkin untuk pengambil kebijakan ya Mas Bima. Terima kasih untuk perbincangannya kali ini Mas Bima, selamat beraktivitas, selamat berlibur. Lagi-lagi kami ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin Mas Bima, sampai berjumpa Terima kasih. kembali. Mohon maaf lahir batin. Nah pemirsa, demikian spesial dialog kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Prisa Sampurnatu pamit undur diri, sampai berjumpa kembali.